Shalom adik-adik, apa kabarnya sore hari ini? Baik? Sukacita? Yes, yes, yes. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, yang selalu melindungi kita, bahkan selalu menolong kita, bahkan memberkati kita hingga saat ini. Ya adik-adik, kita sehat, kita semangat ibadah, itu juga karena Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Dengan sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Hari-hari yang boleh kami jalani, itu juga oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Layaklah Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami satu persatu, menjaga hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar menikmati firman Tuhan, menikmati ibadah ini hingga akhirnya nanti. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 43 sampai pasal 45. Jangan lupa adik-adik, selesai ibadah, dibuka Alkitabnya dan dibaca. Ya adik-adik, tema kita hari ini, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Mari adik-adik kita lihat video berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah,
sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, kita bisa lihat Yusuf tidak benci kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengingat kesalahan saudara-saudaranya yang dulu pernah dilakukan. Tetapi Yusuf mengasihi saudaranya. Yusuf mau mengampuni saudaranya. Karena apa? Karena Yusuf suka berdoa. Yusuf merasakan bahwa dalam hidupnya itu
pertolongan Tuhanlah yang dialaminya. Tuhan Allah ada dalam hatinya, ada dalam hidupnya. Seperti Tuhan Allah yang mengasihi Yusuf, seperti itu jugalah yang diperbuat Yusuf, yaitu mengasihi saudara-saudaranya, mau mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Yusuf mencontoh pribadi Tuhan Allah yang mau mengasihi dan mengampuni. Adik-adik, kita diingatkan untuk bisa mengampuni orang lain, bisa memaafkan orang lain. Apakah itu kakak kita, atau adik kita, atau teman-teman kita. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita, ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau nggak ada Tuhan Yesus dalam hati kita, apa yang terjadi? Mungkin adik-adik akan bilang, aku nggak mau memaafkan dia. Enak kali dia, kan dia yang salah, bukan aku. Masa aku yang memaafkan dia? Atau adik-adik bilang, sebelum aku menghukum dia, aku nggak mau memaafkan dia. Atau adik-adik nggak mau cakapan 1 hari, 2 hari, menunggu sampai kawannya itu mencakapi dia. Kalau nggak ada Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, kita pasti tidak bisa memaafkan orang lain. Adik-adik, kalau dari diri kita sendiri, kita nggak bisa memaafkan orang lain. Kita nggak bisa mengampuni orang lain. Tapi kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kita, kita suka berdoa, kita suka membaca firman, kita suka mengikuti ibadah, pasti kita mengasihi saudara kita, kita mau memaafkan saudara kita, kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberi contoh yang baik bagi kita. Lewat pengorbanannya di kayu salib, menunjukkan kasihnya kepada kita, menunjukkan pengampunannya kepada kita. Kita yang berdosa, kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Untuk itu adik-adik, mari kita mencontoh pribadi Tuhan Yesus dengan mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman-teman kita, mau mengampuni kesalahan orang lain. Sukalah berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa mengasihi saudara kita, untuk kita bisa mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Adik-adik, dalam Alkitab Matius pasal 6 ayat 14-15 dikatakan di situ, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari mentaati firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita mengasihi saudara, kita melupakan kesalahan mereka, dan kita mengampuninya serta mendoakannya. Selalulah memohon pertolongan Tuhan, suka berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengampuni saudara-saudara kita, untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi
Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dihafal ya adik-adik? Sambil mengumpul persembahan, kita dengarkan pujian yang satu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk bisa mencontoh pribadi Yusuf. Tolong kami ya Tuhan Yesus, untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengampuni kakak kami, abang kami, atau adik kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengampuni orang lain. Tuhan Yesus, berkati adik-adik ya Tuhan dimanapun berada, berkati keluarga mereka ya Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus kesehatan mereka, berkati juga pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus pendidikan mereka, sekolah mereka, masa depan mereka, tumbuh kembang mereka ya Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati mereka satu persatu menurut nama mereka masing-masing. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.